وتولج بها بشر وتعسر أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتولج بها بشر وتعسر أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتولج بها بشر وتعسر أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نقرأ فاتحة للمصنف السيد سالم الحضرمي جميع المصنفين والشراح والعلماء العاملين فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Flashback bentar kan. Ya, agak mengulang. Macam-macam air. Sudah ada mutlak, tahur, mensucikan, tahir, wair, mutahhir. Ada air najis. Ini sudah jelas. Kemudian kita membahas tentang dan air mutlak, tahur. Ini ada yang makruh, ada yang nggak makruh. Air yang tahir, wair, mutahhir. Ini ada yang mustamal, ada yang bercampur dengan benda yang suci. Kemudian ada air najis, yaitu air yang banyak dan air yang sedikit. Air sedikit jika terkena najis auto najis. Adapun air yang banyak jika terkena najis maka dia tidak langsung najis, akan tetapi najis jika berubah sifat-sifatnya. Nah, kemudian kita melanjutkan ke hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada kemarin ada yang umum buat laki-laki dan perempuan. Ini memasukkan hasyafah atau kuncup zakarnya ilajul hasyafah fil farji. Memasukkan hasyafah kuncup zakar baik itu punya hewan dan lain sebagainya. Tapi kalau hewan itu dibuat berhubungan, maka yang wajib mandi itu manusianya. Adapun hewannya tidak wajib untuk melakukan apa-apa. Paham? Ini kita tidak membicarakan tentang boleh, halal, haram. Tapi kita membicarakan apakah setelah berhubungan dia wajib untuk mandi apa tidak. Nah, gitu. Paham? Jadi hasyafah, memasukkan hasyafah kuncup zakar, ini kuncupnya, helmnya, ke farji, ke lubang. Ke lubang. Nah. Alas. Nah, kemudian baik itu apa itu hasyafah, kuncup zakar dan farjinya baik itu dari laki-laki, baik itu dari perempuan, paham. Jadi kuncup zakar otomatis dari laki-laki ya. Tapi farji kemaluan itu bisa kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Berarti kalau kemaluan belakang bisa itu buat laki-laki, bisa perempuan gitu kan. Halal ataupun haram. Bisa juga dari manusia, baik itu anak kecil, dewasa, yang dibuat objeknya itu, baik itu anak kecil, dewasa, ataupun orang yang sudah meninggal, pun itu setelah memasukkan kemaluan, kuncup zakar ke kemaluan, baik itu punya hewan juga, misalkan ada yang main sama kuda, atau semisalnya, maka bagi manusianya itu wajib untuk mandi. Kemudian yang kedua adalah keluar mani. Mani itu ada 3 spesifikasi, ada 3 ciri-cirinya. Khosiyah kalau dalam bahasa Arabnya. Ada 3 khususan. Yang satu al-khurud bisyahwa,
wa ya'qubuhu al-futur, keluar dengan syahwat dan setelahnya menyebabkan lemas. Kemudian raihah al-ajin, raihah syadidah, baunya menyengat seperti bau adonan tepung atau bau pemutih atau bau telur, telur apa itu putih telur. Kemudian keluarnya itu memuncrat, al-furud bitadaffuq. Jika terdapat 3 ciri-ciri ini, maka diindikasikan ini bahwasanya ini adalah mani. Adapun selain cairan mani yang keluar, maka tidak mewajibkan mandi, akan tetapi mewajibkan wudhu saja seperti kencing. Apa saja cairan-cairannya? Seperti cairan madhi yang keluar ketika sairani syahwat, ketika puncak syahwat meningkat tapi belum sampai puncaknya, biasanya itu keluar seperti ini, bukan ingus ya, seperti ludah, seperti ludah. Dia itu ya ingus-ingus yang bening, ingus-ingus yang bening, seperti itulah. Tidak terlalu kental dan tidak keruh. Ataupun wadi-wadi itu tidak kental kayak encer, tapi dia itu keruh kayak air keruh. Kalau wadi itu keluarnya ketika dia itu sehabis kecapean ataupun olahraga dan lain sebagainya. Nah, dan keluarnya biasanya setelah kencing. Kalau yang wadi ya. Nah, kalau madhi biasanya keluarnya sebelum keluarnya mandi. Madhi biasanya pelumas itu. Kalau orang-orang ngomong itu keluarnya biasanya sebelum keluarnya mandi. Nah, kemudian meninggal al-maut. Al-maut wajib fardu kifayah bagi kaum muslim. Fardu kifayah itu apa? Adalah fardu yang mana jika dilakukan dia itu uh, gugur untuk sebagian yang lain. Jika satu orang melakukan, maka dia itu gugur. Nah, jadi ini fardu kifayah ini buat apa? Buat kaum muslim, bagi kaum di suatu desa, suatu daerah, jika ada yang satu melakukan, itu maka gugur. Fardu kifayah ini yang penting ke perbuatan. Siapa yang berbuat? Perbuatannya sudah dilakukan atau belum? Ini melihat ke perbuatan. Nah, ini melihatnya ke perbuatannya sudah dilakukan belum? Kalau sudah dilakukan, maka selesai. Kalau belum, maka belum selesai. Adapun ada lagi fardu ain. Fardu ain itu melihatnya ke pelaku. Jadi walaupun satu sudah melakukan, tapi kalau pelaku yang lain belum melakukan, itu maka tidak dianggap. Misalkan anda sudah sholat, bukan berarti anda tidak wajib untuk sholat. Paham? Karena likuli nafsin, setiap nafsu itu laha makasabat wa alaiha makasabat. Setiap nafsu akan menanggung konsekuensi baik buruk yang perbuatan yang dia perbuat. Paham di sini? Adapun fardu kifayah itu namanya kifayah. Kifayah itu mencukupi. Satu orang mencukupi yang lain. Misalkan ada sholat wajib, sholat jenazah fardu kifayah. Maka jika ada satu orang yang sudah mensolatkan, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Kemudian yang lainnya gimana? Dapat pahala sunnah. Tapi niatnya tetap fardu. Saya niat sholat fardu karena fardunya fardu kifayah. Nah, kemudian ada tiga hal khusus untuk perempuan, yakni apa saja itu? Ada haid, nifas, dan wiladah. Secara cepat aja. Satu ini sudah, lajul khurujul mani sudah, al-maut sudah. Nah, adapun haid, nifas, dan wiladah ini khusus untuk perempuan. Apa aja? Satu haid, dua nifas, terus wiladah. Haid adalah darah dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat. Terus di tahiru.
dalam keadaan sehat, bukan setelah melahirkan. Sedangkan nifas itu setelah melahirkan, bukan ketika dan bukan sebelum. Sedangkan penyakit ini disebut istihadah. Kita mungkin sudah pernah membahas sekilas tentang haid ini di pembahasan alamatul bulugh. Paham? Ntar mungkin ada pembahasan khusus juga. Jadi haid itu keluarnya biasanya 7 sampai 6 hari. Maksimal itu 15 hari. Dan minimal itu keluarnya 1 hari atau 24 jam. Jadi kalau keluar darah, misalkan selang-seling keluar enggak, jika sudah memenuhi 24 jam, maka itu dinamakan haid. Tapi kalau kalkulasi penjumlahan dari jumlah haid ini itu di jumlah tidak mencapai 24 jam batas minimal, maka itu bukan haid. Atau melebihi 15 hari. Jadi keluarnya itu selang-seling dari hari pertama dia melebihi 15 hari, maka dia itu bukan haid. Pembahasan khusus, khususnya wanita wajib hukumnya untuk belajar hal ini. Nah, kemudian darah penyakit istihadah. Adapun darah istihadah itu tidak mewajibkan mandi, hanya mewajibkan berwudu saja. Dia hukumnya dihukumi seperti hukum salisil baul, atau orang yang beser, atau daimul hadas, orang yang senantiasa berhadas, yakni dengan mengganti pembalut atau pampersnya setiap kali akan sholat, kemudian niat berwudu dengan istibahah. Niatnya bukan raful hadas, tapi niatnya istibahah. Apa istibahah? Untuk memperbolehkan sholat fardu. Dan dia itu harus mengolah, wajib untuk mengolah, dan wajib juga untuk dukhulul waqt, untuk masuk waktu. Jadi wudhu zuhur ya di waktu zuhur, wudhu asar ya di waktu asar. Dan setelah berwudhu harus langsung cepat untuk sholat. Karena apa? Ketika dia keluar darah ataupun keluar hadas, maka dia itu dimaafkan. Namanya kadang dimaafkan ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Setiap hal yang darurat yang dimaafkan pasti punya batasan-batasannya. Batasan-batasan dimaafkan. Paham? Naam. Haid dan nifas. Wajib mandi setelah terputus haid. Jadi kalau belum terputus haid dan nifas, maka tidak wajib. Ustaz, kalau misalkan sekarang keluar, besok enggak, sekarang keluar, besok enggak, selang-seling itu gimana? Ya selama di hari tersebut itu sekiranya dikira sudah terputus, ya langsung mandi dan sholat. Adapun nanti ini haid atau enggak, itu diputuskan di kemudian hari. Jika syarat-syarat yang terpenuhi maka itu haid, jika tidak maka dia itu nifas, dan ini akan ada pembahasan khusus di bab haid dan nifas. Paham? Misalkan sekarang antum misalkan ada perempuan haid. Ada perempuan haid, hari pertama haid, hari kedua, tiga tidak haid, hari keempat haid sampai hari ke-10, tidak melebihi 15 hari. Jumlah keluar darahnya ini apakah tidak melebihi 15 hari, sudah syarat pertama. Kemudian apakah dia itu mencapai batasan 24 jam. Jika di hari pertama keluar 2 jam misalkan, di hari ketiga keluar berapa jam. Jika digabung keluar 24 jam, maka dipastikan darah itu darah haid. Maka ketika dia uh, ketika dia apa ketika dia sholat tadi itu otomatis tidak dihitung sholat. Dan ketika dia puasa di hari tersebut, otomatis di hari yang kosong tadi, yang tidak keluar darah, otomatis dia itu tidak dihitung puasa, karena lagi dalam keadaan haid. Jadi semua harinya dihukumi haid. Paham? Naam. Kemudian
Kalau begitu gimana? Kalau begitu berarti puasanya tadi itu wajib dia itu untuk sholatnya nggak masuk. Begitu juga kebalikannya. Jika ternyata dia itu keluarnya melebihi 15 hari atau keluarnya kurang dari 24 jam, penjumlahannya kurang dari 24 jam, maka dia itu dihukumi darah istihadah. Maka ketika dia berpuasa dan sholat itu dihukumi sah. Puasa dan sholat. Adapun ketika dia keluar darah, otomatis dia wajib untuk mengqadha sholat dan puasanya. Karena dia tidak dalam keadaan. Ini mungkin secara ringkas. Kalau lengkap lagi ada kitab-kitab khusus membahas tentang haid dan fasik. Paham? Tentang istihadah. Nah, kemudian wajib mandi setelah kapan? Setelah terputus darah haid dan nifas dan hendak melaksanakan sholat. Adapun jika dia belum hendak melaksanakan sholat, maka tidak wajib. Sedangkan istihadah hanya wajib wudhu dan mengganti pembalut saja. Kemudian juga diwajibkan mandi ketika selesai melahirkan. Karena apa? Imam Mahali mengatakan li'anna al-walada maniyun mun'aqid, atau diterjemahkan oleh Gus Baha, karena anak merupakan mani yang mengkristal, mani yang sudah bertransformasi menjadi manusia. Paham? Jadi sebagaimana keluarnya mani itu mewajibkan mandi, begitupun mani yang sudah berbentuk menjadi manusia itu mewajibkan mandi. Bagi wanita keguguran, jika bidan terpercaya berkata bahwa yang keluar adalah cikal bakal manusia, paham, khususnya sudah melewati 4 bulan, itu maka dia wajib juga untuk mandi. Jika hanya darah biasa atau flek-flek biasa, maka tidak wajib untuk mandi, tapi harus melalui dokter atau bidan terpercaya. Ada yang ketinggalan bagi yang meninggal tadi, kecuali untuk yang syahid dan janin yang gugur sebelum usia 4 bulan. Jadi misalkan ada janin yang keluar sebelum 4 bulan, kan dia itu masih berbentuk flek, nggak wajib untuk dimandikan, ya kan? Kecuali dia keluar dalam keadaan anak, wajib untuk dimandikan. Misalkan sudah bayi kandungan 7, 8 keluar dari anak tapi meninggal, nggak harus dimandikan, wajib. Tapi kalau sebelum 4 bulan maka belum ditiupkan ruh. Lam yunfakhihi ruh. Kemudian orang yang mati syahid, kenapa tidak wajib bahkan haram untuk dimandikan? Karena orang yang mati syahid itu akan dibangkitkan dalam keadaan badannya yang masih syahid itu, dan darah beserta baju perangnya akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia meninggal dalam keadaan habis berperang. Paham? Jadi darahnya akan berubah menjadi darah fisik. Insyaallah ta'ala. Kemudian sekarang kita memasuki rukun mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli itsnan. Fardu mandi ada 2. Al-awwal an-niyah wa tsani ta'mimul badan bil ma'. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Apa yang kita niatkan ketika mandi wajib? Cukup untuk meniatkan mandi fardul ghusli. Nawaitu fardul ghusli. Sekali lagi niat itu diucapkan dengan lisan, itu sunnah. Adapun yang wajib ada di dalam hati. Kemudian bisa juga raf'ul hadatsil akbar
atau raf'ul hadath, nawaitu raf'al hadath, atau nawaitu raf'al janabah, atau nawaitu raf'a hadatsal haid, nawaitu raf'al haid, nawaitu raf'a hadatsal wiladah. Saya niat mengangkat hadas haid, saya niat mengangkat hadas janabah, hadas junub, saya niat mengangkat hadas nifas, saya niat mengangkat hadas wiladah, dan lain sebagainya. Tapi cukup untuk nawaitu fardul ghusli. Paham? Apakah harus berbahasa Arab, Ustadz? Tidak. Sekali lagi, niat dengan bahasa apapun yang kalian atau masing-masing dari seorang muslim pahami dalam hatinya. Paham? Dia bisa bahasa isyarat, ya udah pakai bahasa isyarat, tapi bahasa isyarat dalam hati. Bahasa alien, bahasa hewan, bahasa kucing, dan lain sebagainya, terserah, yang penting hatinya paham. Karena bahasa dalam hati itu abstrak, tidak bisa belum berupa bahasa yang hanya berupa makna. Hanya berupa makna. Yang penting makna daripada mandi fardu ini ada di dalam hati. Jadi bisa dengan diekspresikan dengan bahasa saja. Tapi selama di dalam hati itu bersifat abstrak, bersifat makna. Paham? Dia memaknai dalam hatinya, saya niat mandi fardu. Nggak ada keafdolan. Dalam artian, oh berarti saya niat dengan bahasa Arab lebih afdol daripada orang yang niat dengan bahasa Indonesia. Tidak ada keafdolian di dalam hal tersebut. Paham? Jadi, karena sebagian orang awam menganggap kalau niat itu harus pakai bahasa Arab. Harus menghafalkan dengan bahasa Arab. Enggak. Beda dengan sholat ketika kita membaca Fatihah misalkan. Harus dengan bahasa Arab. Takbir harus dengan bahasa Arab. Paham? Tapi selama ini niat dalam hati, maka tidak harus dengan bahasa Arab. Mana tidak cukup dia itu niat mandi saja. Nawaitul ghusla. Saya niat mandi. Why? Kenapa? Ba'a, kenapa? Why? Karena mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang mandi nggak wajib, nggak sunnah, mandi biasa, mandi mubah. Atau dia niat bersuci, saya niat bersuci, bisa wajib, bisa sunnah. Maka di sini perlu ta'yin, karena tugas daripada niat itu adalah tamyiz bainal ibadah wal adat, dan ta'yin bainal ibadat, ta'yin baina maratibil ibadat. Tugas daripada niat, sebagaimana antum pernah pelajari di qawaid fiqhiyah, ilmu qawaid fiqhiyah di pembahasan al-umur bimaqasidiha, di situ disebutkan tugas dari niat salah satunya adalah ta'yin wa tamyiz, menentukan dan membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan, dan membedakan antara darajat, kedudukan ibadat, antara yang sunnah, yang wajib banget sama wajib biasa. Paham? Maka karena mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, tidak cukup, harus ditambahi fardhul ghusli atau niat mandi wajib. Paham? Bersuci pun harus fardhut taharah, nawaitu fardhut taharah. Berbeda dengan wudu. Wudu, antum nawaitul wudu, itu sudah cukup. Kenapa? Karena tidak ada wudu itu. Enggak, kalau sunnah mungkin masih ada. Tapi masih dalam satu kesatuan. Tapi enggak ada wudu itu mubah, adat istiadat. Wudu itu pasti ibadah. Maka sebagian ulama mengatakan nawaitul wudu itu enggak cukup. Harus nawaitu fardhul wudu. Paham? Atau nawaitu raf'al hadas. Itu raf'al hadas. Kalau wudu antara sunnah dan wajib tidak terlalu berbeda. Paham? Ada yang menyamakan, itu ada yang menyamakan. Nah, itu mungkin bisa dipelajari di pembahasan qawaid fikih atau pembahasan niat. Kemudian niat ini kapan dilakukan? Otomatis fi awali muqtarinan bil fi'il.
di awal fi'il, di awal daripada perbuatan. Jadi awal kali membasuh. Awal kali membasuh berbarengan dengan awal kali basuhan pertama. Terus bagi daimul hadas yang maka niatnya ada istibahah sebagaimana dalam wudhu. Paham? Untuk dibolehkan. Saya niat untuk dibolehkan berwudhu. Bagi orang yang kena salisul baul, orang yang kena beser, orang yang kena istihadah, maka dia itu diwajibkan untuk niatnya itu bukan raf'ul hadas karena hadasnya terus selalu ada. Paham? Dan dia selalu berhadas. Kemudian kewajiban yang kedua adalah meratakan badan dengan air. Wajib meratakan air ke seluruh bagian badan, bahkan ke sela-sela badan. Ta'ahudul ma'atif. Ta'ahudul ma'atif itu apa? Ketika ada sela-sela di sini. Nah, ini wajib untuk dikorek-korek. Dikorek-korek ta'ahudul ma'atif itu. Untuk menggosok-gosok, mengkorek-korek yang ada di pojokan-pojokan, lipatan-lipatan. Ada di sini lipatan-lipatan, di rambut lipatan-lipatan, dan lain sebagainya. Dan meniatkannya sebelum memakai sabun. Sekali lagi, agar apa? Agar airnya tersebut tidak menjadi air yang baru berubah. Nanti ada syarat daripada berwudu, syarat-syarat berwudu dan mandi. Itu juga berlaku juga untuk mandi, yaitu tidak ada zat yang bisa merubah air dalam badan ini. Misalnya antum wudu ada sabun, hilangin dulu sabunnya baru. Paham? Kecuali perubahannya sedikit. Kalau perubahan sedikit itu no problem. Kalau perubahan jika air tersebut ini jadi air sabun, itu sudah tidak bisa. Paham? Sudah tidak bisa. Jadi caranya gimana? Basuh dulu, habis itu kasih sabun, habis itu basuh. Paham? Niatnya itu ketika membasuh dengan air biasa, atau niatnya itu di akhir setelah sabun selesai semua, baru niat. Basuhan terakhir itu setelah sabun sudah ada, basuhan terakhir itu baru niat. Intinya niatnya itu kalau bisa ketika sabun-sabun sudah tidak ada. Paham di sini? Nah, dan kulit pecah-pecah. Nah, begitupun ketika berwudu, ketika antum ada kulit atau di bawah ujung kuku dan lain sebagainya. Ketika berwudu, atau kulit pecah-pecah di kaki, misalkan, atau di tangan, itu wajib untuk di sela-sela. Paham? Untuk menyampaikan air meratakan air ke kulit tersebut. Adapun misalkan ada itu sela-sela kaki itu, dia itu harus digosok, maka wajib untuk digosok. Kalau enggak disusun. Adapun jika sudah nempel, maka tidak perlu di apa itu dipisah sehingga ntar berdarah, menyebabkan doror yuza. La doror wala dirar, tidak boleh bahaya. Paham sampai di sini? Jadi semua kulit baik itu nggak ada ini. Pusat yang tebal, yang ini nggak ada. Semua dalam jenggot, dalam ini semuanya harus digosok-gosok agar kulit sampai ke dalam. Baik di sini, di kuku dan lain sebagainya. Ya. Kalau tato gimana Ustaz? Tato itu ada khilaf di antara ulama. Intinya kalau sudah memakai tato ya sudahlah, nggak masalah. Karena dia ngomong tato itu sudah menjadi bagian kulit. Nah, yes. Intinya kalau sebelum memakai tato ya nggak boleh. Tapi kalau sudah memakai tato mau tobat ya nggak masalah. Dimaafkan. Kemudian wajib melepas ikatan rambut jika diperlukan. Wajib melepas ikatan rambut jika itu diperlukan. Nah, begitu juga wajib membersihkan permukaan kemaluan yang terbuat ketika jongkok. Antum punya kemaluan belakang, itu ketika jongkok ada bagian yang terbuka, itu wajib untuk dibersihkan. Kemudian adapun sunnah-sunnahnya ada berdiri dan menghadap kiblat, ada berwudhu dan basmalah sebelumnya, ada menggosok-gosok, didelek, dipijat-pijat gitu. Suci 3 kali, melakukan tutorial berikut secara urut.
Bukan mandi. Membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian area kemaluan, kemudian berkumur. Kenapa area kemaluan dulu? Agar nanti tidak menyentuh area kemaluan. Sehingga tidak perlu berwudhu lagi ketika mau sholat. Paham? Tidak perlu berwudhu lagi ketika mau sholat. Dikosok-kosok dengan masalah. Karena ketika basuhan terakhir kan sudah tidak menyentuh lagi. Jadi orang yang sudah bermandi besar tidak perlu dia itu berwudhu lagi jika dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jika dia habis ketika mandi besar dia ngentut ya sudah. Terus berkumur dan istinsyak, kemudian wudhu secara sempurna. Kemudian menggosok sela-sela, menuang air ke kepala, kemudian sisi badan kanan depan, sisi badan kanan belakang. Badan teman depan, belakang, depan, 3 kali. Kepala dulu ya. Kemudian kiri depan, kiri belakang. Kemudian kiri depan, kiri belakang. Paham urutannya? Paham ini urutannya. Kemudian setelah itu berdoa, mengangkat tangan ke atas seperti doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna min tawwabin wa ja'alna min muttaqin wa ja'alna min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, paham? Begitu sunnah-sunnahnya. Adapun makruh mandi adalah kemakruhan yang ada di dalam wudhu. Kemakruhan yang ada di dalam wudhu. Juga makan, minum, jima sebelum berwudhu. Antum setelah junub ingin makan, ingin minum, maka disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Jika tidak, maka itu makruh. Paham? Ataupun orang haid misalkan mau makan minum setelah terputusnya haid, disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Kecuali jima bagi orang yang haid, maka haram sebelum mandi. Kenapa? Karena kemaluannya masih ada darahnya, dan karena dia itu belum suci. Dan juga bagi orang, ini penting nih adabnya ya, bagi orang yang melakukan hubungan itu haram ketika dia itu kemaluannya dalam keadaan najis. Ada orang kencing, bahkan kencing ketika berhubungan, waliyadzubillah, itu tidak boleh. Paham? Jadi haram, kecuali orang yang daimul hadas. Kecuali orang yang daimul hadas. Paham? Karena yang daimul hadas ya maka tidak masalah, karena dia daimul hadas. Nah, kemudian di situ nanti kita akan membahas tentang, paham ada, Anda kira sudah dipahami ya tentang ini. Kita ulangi lagi. Pertama itu membasuh kedua telapak tangan, kemudian membasuh area kemaluan. Sudah diniatkan ini ketika membasuh area kemaluan, sudah ketika membasuh area kemaluan itu sudah niat mandi ya, niat mandi dengan berkumur dan istinsyak, kemudian wudhu sempurna dengan niat apa? Mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas kecil, atau dengan niat wudhu sunnah sebelum mandi. Kemudian menggosok sela-sela, kemudian menuang air ke kepala. Ini otomatis sudah niat ya dari awal ini, sudah dari awal basuhan sudah nih. Kemudian mungkin dari membasuh kedua telapak tangan dan niat nggak masalah. It's no problem. Paham? Nggak masalah. Kemudian menuang air kepala, sisi badan kanan, depan, terus belakang, sisi kiri depan, sisi maksudnya ini ya. Ini sisi kiri. Syikul aiman. Kepala dulu. Semuanya 3 kali. Karena 3 kali mungkin basuhan pertama, kemudian antum pakai sabun, kemudian basuhan ketiga, biar hemat air. Paham?
Jadi nggak usah 3 kali baru pakai air itu terlalu banyak. Karena Rasulullah SAW itu eh, berwuduknya itu nggak sampai 1 botol aqua kecil, 1 sok air. Mandinya berapa sok doang, berapa kali. Karena sirnya, hikmahnya menurut ulama, air itu berlomba-lomba untuk meratakan ke badan mulia beliau. Bila kita air berlomba-lomba untuk kabur dari kita. Nah, insya Allah di besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang syurutul wudhu yang ada 10, yaitu Islam, tamis, terus bersih dari haid dan nifas, kemudian dari hal-hal yang uh, mencegah air di kulit, kemudian tidak ada hal-hal yang berubah sifat air, kemudian mengetahui wajibnya wudhu, terus tidak meyakini bahwasanya ada kefarduhan dalam wudhu itu dianggap sunnah. Nah, paham? Misalkan antum nggak ada yang meyakini bahwasanya membasuh muka itu sunnah. Kemudian al-ma'u tahur, airnya suci mensucikan, yakni air mutlak. Kemudian masuknya waktu wal muwalah tidak daimil hadas. Yang sering berhadas, yang bukan sering sih, yang selalu. Bagi orang yang selalu berhadas, maka disyaratkan untuk masuknya waktu dan mualah berkesinambungan segera membasuh anggota sebelum keringnya anggota sebelumnya. Akan kita bahas secara detail mungkin di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.